Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah agar kita bisa saling berbagi. Teman-teman mungkin sudah melihat di banner channel saya, itu ada kata-kata mungkin yang bisa kita uraikan di sini. Menyelesaikan masalah dengan logika sederhana. Sepertinya ada salah satu subscriber atau mungkin netizen ya, setelah beberapa kali pertanyaan saya jawab, dia masih menjawab, sudah saya lakukan Pak, tapi ternyata gini, sudah saya lakukan Pak, tetapi ini, apakah ini? Saya jawab, silakan lihat di playlist saya tentang sumur, dan sebaiknya ya tanyakan ke tukang sumur bornya yang mengerjakan. Coba Mas memakai logika sederhana saja. Sepertinya dia tersinggung. Jadi teman-teman, logika sederhana itu mungkin ditanggapi oleh banyak orang ketika saya sampaikan seperti itu sebagai saya itu menghina gitu loh. Jadi kayaknya nggak logis, nggak punya pikiran. Bukan teman-teman. Jadi logika sederhana itu semua orang itu punya. Bahkan tidak harus jadi ahli, tidak harus insinyur atau tukang. Bahkan mungkin anak kecil pun mengetahui yang namanya logika sederhana. Hampir semua orang itu tahu logika sederhana. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan? Karena rata-rata sudah terbungkus, tertutup oleh emosi. Bukan marah ya maksudnya teman-teman, bukan marah. Tapi perasaan. Lebih ke perasaan, asumsi. Jadi logika sederhana itu tertutup oleh perasaan, oleh anggapan yang sudah mendikte kita selama ini. Jadi logika sederhana tidak bekerja. Jadi logika sederhana itu tidak mengharuskan kita berpikir yang rumit teman. Hanya alur sederhana. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab, sepertinya pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan di kolom komentar, yaitu berapakah panjang pipa hisap? Dan itu hubungannya dengan, saya jawab juga dalam satu kesempatan, itu sumbernya kecil. Jadi ini juga menjelaskan ciri-ciri sumber air sumur yang kecil. Hampir semua pertanyaan mengenai sumur itu selalu saya jawab dengan, silahkan tanya yang ngebor, yang gali. Nah, saya ini kan di tempat yang jauh saya menanyakan gitu loh, susah menjawabnya. Nah, mereka menjawab, masalahnya tukang bornya atau tukang sumurnya tidak tahu Pak. Ya itu memang masalah. Saya sendiri tidak 100% bisa menyelesaikan masalah walaupun saya yang ngebor. Tetapi setidak-tidaknya itulah mungkin kelebihan tukang bor di tempat kami. Saya bilang di tempat kami di Kota Malang yang memakai metode sumur bor manual. Sumur bor sego pecel itu teman-teman, bukan sumur bor mesin diesel. Jadi mesinnya sego pecel. Saya lihat memang kebanyakan di tempat lain itu mengebornya memakai mesin. Dan itu menurut saya, sekali lagi menurut saya, karena saya tidak pernah melakukan, saya hanya melihat saja, itu mereka memakai mesin untuk masuknya mata bornya dan juga untuk sirkulasi lumpurnya, mengeluarkan lumpur yang dibor, memakai pompa sirkulasi. Jadi ada tanah liat ya, setahu saya tanah liat kita harus beli kalau tempat kami ini, untuk mengangkat lumpur yang di dalam sumur bor itu sepanjang pengeboran, sepanjang proses pengeboran. Insya Allah mesin itu menembus lapisan-lapisan itu tidak bisa membedakan ya, memang kelihatan ya dari lama tidaknya masuk itu. Yang kedua, lumpur yang keluar itu kan bercampur. Jadi lapisan tanah yang ditembus oleh mesin bor itu teman-teman, insya Allah kita tidak tahu ya, apalagi operatornya kan sudah pokoknya jalankan aja. Tapi hanya tahu ini keras, lunak gitu aja. Insya Allah kalau di tempat saya hampir semua tukang sumur bor hafal ya beberapa lokasi, hampir semua lokasi di Kota Malang itu harus sekian meter, permukaannya sekian meter, sumbernya ada di sekian meter. Itu aja. Karena apa? Ya ketika kita ngebor manual itu teman-teman, kita bisa merasakan keras antara keras batu, keras padas,
terus lunak, lengket, lunak renyah, itu kita bisa merasakan. Biasanya ini patokannya letak sumber air itu bukan yang lunak itu teman-teman, kita ngebor cepat turunnya, bukan. Bahasanya seperti ini, renyah, mungkin teman-teman agak sulit memahami ya. Empuk tapi tidak lengket, kita putar stangnya itu renyah, muprul, mawur gitu kalau bahasa Jawa. Itu insya Allah tempatnya sumber, bukan di pasir ya teman-teman. Pasir itu memang juga ada yang beranggapan sumber, tapi di beberapa tempat justru pasir itu rata-rata sumber airnya tidak bagus. Ada patokan orang yang pokoknya ketemu pasir itu sumber. Ya tidak ya teman-teman, itu beda-beda itu aja. Tapi insya Allah tukang bor tempat kami itu hafal di mana letak sumber airnya, sumber yang besarnya itu. Itu patokannya kita menembus namanya lapisan padas dulu, tutupnya sumber gitu. Nanti ketemu tanah lunak, tanah lengket. Nah, lengket itu juga cepat amblesnya teman-teman, tapi itu tidak ada airnya, lengket itu teman-teman. Jadi yang ada sumbernya itu seperti tanah yang berpori gitu teman-teman. Lunak, renyah, mawur, tidak lengket di mata bor, di linggisnya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran kenapa saya tidak bisa menjawab permasalahan sumur bor. Mari kita lihat, seperti inilah beberapa kondisi sumur yang mengharuskan kita juga memakai logika sederhana untuk menentukan berapa panjang pipa hisap dan apakah sumur ini sumbernya cukup besar atau termasuk kecil. Silakan ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, itu kayak iklan yang channel lain ya. Padahal praktiknya tetap aja di skip ya. Karena apa? Nanti teman-teman beda-beda kasusnya kalau tidak menonton secara keseluruhan, supaya mendapat gambaran secara utuh. Inilah yang saya alami gitu sebagai tukang. Semoga bermanfaat. Yang pertama, marilah kita mempelajari dulu, memahami dulu tentang konstruksi sebuah sumur. Ini bisa sumur bor atau sumur gali. Seperti ini adalah yang garis-garis ini permukaan tanah atau nol, kita sebut nol permukaan tanah. Dan di sini setelah beberapa meter ada permukaan air. Dan sampai ke bawah total dari berapa dalam orang yang menggali atau mengebor itu adalah dalam total sumur. Pemahaman seperti ini mungkin yang agak membingungkan ketika teman-teman bertanya ke saya ya, karena memang dalam praktiknya kondisi ini bisa berubah. Tetapi umumnya yang dipahami oleh beberapa orang untuk menentukan pompa air itu adalah kedalaman total sumur. Dan itu menurut saya juga nggak salah, akhirnya aman teman-teman ya. Saya lihat keterangan di online itu kalau sumur 30 meter belikan pompa Shimizu 260 ya nggak apa-apa itu, padahal seharusnya tidak perlu ya, karena mereka memakai patokan kedalaman sumur, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Mari kita bahas lagi. Yang pertama, dari ini saya beri titik di permukaan tanah itu adalah 0, itu titik A, kemudian permukaan air itu B, dan dasar sumur itu C. Jarak vertikal, sekali lagi saya bilang jarak vertikal, A dan B itu disebut, kasih istilah saya, teman-teman boleh memakai istilah yang lain, jangan menyalahkan istilah saya. Jadi yang penting memahami apa yang saya sampaikan gitu. Ada yang bilang itu namanya ini Pak, monggo, nama itu monggo, yang penting Anda memahami. Kalau di tempat saya ini saya sebut kedalaman permukaan air, malah seringnya saya sebut tinggi permukaan air. Jadi ini kan saya anggap suatu tempat yang digambar gitu tinggi, ini tinggi permukaan air, jarak A dan B. Kemudian dari B ke C itu orang bilang banyaknya airnya, yaitu kita sebut di sini kedalaman air. Sedangkan A sampai C itu adalah kedalaman total sumur, atau orang bilang dalam sumurnya. Jadi kalau bertanya ke saya, dalam sumur saya itu sekian Pak, sumur saya kedalamannya sekian, pompa apa yang harus dipasang? Nah, itu sulit teman-teman, sulit. Kita menjawabnya itu sulit karena kita memang harus memahami ini dulu. Yang pertama, daya hisap pompa itu teman-teman dihitung dari A ke B. Kemampuan pompa itu teman-teman. Ada suatu pompa mampu menghisap 30 meter begitu teman. Itu artinya pompa itu mampu menghisap air ketika pompanya ditaruh di sini di A, mampu menghisap permukaan air
yang tingginya atau kedalamannya 30 meter di sini, di B ini. Itu kalau itu, atau kalau sumur dangkal, misalkan sumur dangkal itu kan patokannya, kalau saya hanya 7 meter aja ya, pompa sumur dangkal itu maksimal 9 meter, tapi itu kalau baru. Tapi kalau untuk amannya kita pasang 7 meter. Jadi pompa sumur dangkal baik yang model rotari atau semi jet sekalipun, saya itu patokannya itu aja. Semi jet saya anggap pompa sumur dangkal ya teman-teman. Saya belum pernah mencoba apakah memang benar bisa 11 meter. Tapi prakteknya saya kemarin di 10 atau 9 lebih sedikit sudah tidak keluar. Jadi saya anggap pompa sumur dangkal itu aja. Nanti suatu saat kita jelaskan. Jadi untuk pompa sumur dangkal itu maksimal A sampai B itu 9. Makanya untuk keamanan saya bilang maksimal 7. Kenapa? Ya ketika disap teman-teman, ini kan bisa turun. Kenapa? Ya saya tidak ikut ngebor. Kalau saya ikut ngebor, saya berani jamin ini tidak akan turun terlalu banyak gitu. Yang kedua, yang disebut sumber besar atau kecil itu relatif teman-teman. Kalau di tempat kami, sekali lagi tempat kami itu patokannya hanya 30 liter per menit, yaitu pompa normalnya pompa jet itu. Kalau dipasang sebagaimana peruntukannya itu pompa jet itu kecil teman-teman, hanya sekitar 20 liter sampai 30 liter. Dan pompa sumur dangkal pun juga segitu, kecuali wattnya diperbesar sekali, tapi antara 30 liter itulah. Jadi kalau tempat saya, kalau ada orang minta diborkan untuk pompa celup, kami nggak sanggup. Teman-teman tahu kapasitas pompa celup itu bisa 50 liter per menit atau lebih, bahkan 100. Kenapa? Karena di tempat saya itu sumber air bagusnya terbatas. Kalau di tempat lain seperti Nganjuk gitu teman-teman, orang bisa ngebor sampai 100 meter, permukaannya hanya 8 gitu ya, itu pakai pompa celup gitu loh. Kenapa? Ya ini banyak, semakin banyak air yang sumber air yang masuk gitu, mampu gitu loh. Kalau di Malang kita tembus katakanlah untuk rumah tangga gitu teman-teman, lebih dari 20 meter ke bawah atau beberapa tempat malah 10 meter lebih itu sudah nggak bisa dipakai. Jadi airnya itu kuning bau zat besi. Jadi sumber airnya itu terbatas. Yang yang bagusnya ya, kalau bor mesin mungkin karena bisa memisahkannya, ada casing yang menutup sumber kotor, terus sumber bagus yang diambil itu saya tidak tahu, saya tidak memahami model sumur bor mesin itu. Kontraktor besar di Salwa itu memahami. Tetapi yang saya pahami selama ini dimanapun itu kebanyakan semua tukang bor itu tidak menjanjikan kualitas, mereka hanya memberikan kuantitas saja. Ya insya Allah aman di pompa ini gitu. Tapi kalau kualitas saya bilang itu rezeki, tergantung sumber airnya. Jadi lebih banyak rezekinya itu aja teman-teman. Karena dalam rumah yang berdempatan satunya bisa jadi mendapat sumber yang bagus. Terus salah satu gambaran, inilah yang sering tidak dipahami ya teman-teman, masalah kedalaman permukaan air ini. Jadi ini juga krusial. Kenapa akhirnya nggak salah juga kalau toko, saya bilang toko online gitu menyebutkan mampu katakanlah pompa ini, pompa kecil gitu teman-teman ya. Sambil Shimizu kita pakai yang umum. Saya bukan brand ambassador Shimizu ya. Atau Sanyo. $130. Saya lupa namanya saja itu. Pompa sumur dangkal. Di situ tertera maksimal 9 meter. Makanya kadang dicantumkan untuk kedalaman sumur 9 meter. Oke, memang itu patokan itu aman akhirnya. Orang yang pakai 12 meter, sumurnya dalam 12 meter tidak memakai itu. Contoh ini teman-teman, dalam total ini 9 meter. Permukaan ini saya anggap ya tidak mungkin ya dengan kedalaman total sumur 9 meter itu terus nggak ada airnya ya, bukan sumur kan, pastinya ada airnya 2 meter atau 3 meter. Katakanlah kalau totalnya 9 meter, toko itu masih aman, tidak akan dikomplain sama pelanggan ya. Ini untuk kedalaman sumur 9 meter Pak. Nah, ya. Jadi
dalam total ini adalah 9 meter, pastinya ada air lah. Saya anggap ini ada 2 meter. Maka di sini sisanya akan 7 meter. 7 meter itu masih dalam batas kemampuan pompa air sumur dangkal. Turun 1 meter ketika dihisap, ya insya Allah masih mampu menghisap 8 meter. Kalau 9 sudah gak keluar, ya tidak salah pabriknya, karena tertulis maksimal 9 meter. Maksudnya kan maksimal. Kalau lebih dari itu nggak boleh, kurang yang boleh. Itu pengertian maksimal. Tetapi apakah yang kedalaman sumurnya 15 meter itu tidak bisa memakai pompa sumur dangkal ini atau 12 meter? Itu bisa, teman-teman. Ya kenapa? Permukaan airnya, katakan kalau diukur, dihisap di sini 7 meter, di bawah kan berarti ada 8 meter. Kemungkinan sumber airnya besar. 8 meter itu kan banyak sekali pori-pori sumber airnya. Ketika dihisap dia mungkin turun hanya berhenti 8. Berarti mampu Pak untuk kedalaman sumur yang 15 meter tadi, mampu, asalkan permukaan airnya tetap stabil di ring kemampuan dari pompanya. Akhirnya pertanyaannya kan, kita sekarang kembali ke pertanyaan klasik gitu. Berapa panjang kedalaman pipa hisap? Oke, kita beralih ke gambar ini aja. Pertanyaan tentang berapa panjang hisap, saya bilang ya pakai logika sederhana saja teman-teman. Ya apa? Ya secukupnya. Ya asalkan apa? Ya asalkan ujungnya atau saringan itu, kan patokannya kan saringan ya teman-teman. Yang ada lubangnya itu kita sebut saringan. Ya beda-beda kan saringan teman-teman. Saya memakai saringan yang gergajian. Seperti ini pipa yang digergaji-gergaji. Ya patokannya ini harus yang paling atas ya, terendam teman-teman, gitu teman-teman. Kalau ini salah satu lubang yang atas ini sudah tidak terendam, yang ngisap angin itu loh. Walaupun di sini banyak lubangnya, tapi lubang di atas masih ada yang terbuka, ya sudah tidak bisa mengisap yang di bawahnya gitu. Atau memakai saringan bawaan Tusen klep atau bawaan dari pompa itu yang pendek itu hanya 10 cm. Ya pokoknya ini tercelup kan, logika gitu aja teman-teman. Kenapa harus bingung gitu loh? Ya karena apa kita harus ditaruh di dalam? Ya karena selama proses dihisap itu ada kemungkinan dan pasti permukaannya turun. Tapi kalau turun dasarnya kan saya bilang ya seperti ini. Ya asal tercelup, mau di dalamnya 10 meter. Nah, ini contoh. Asal tercelup. Patokan jawaban saya ya asal tercelup, kemudian masih dalam ring daya hisap pompa. Apa artinya tercelup? Tetapi kalau sudah melebihi ini, oke? Dengan kondisi sumur ini, sambil contoh ini teman-teman, ini kalau karena beda nanti teman-teman ya antar sumur gali dan sumur bor. Untuk yang pertama, saya asumsikan ini sumur gali. Kondisinya seperti ini, sumur gali itu saya bingung itu kebanyakan tanya yang seperti apa sumur besar. Kalau tempat Malang itu sumur besar gitu loh. Lubang yang orangnya menggalinya, orang yang apa mengerjakan itu masuk ke dalam gitu aja. Jadi 80 cm, 1 meter diameternya itu namanya sumur gali atau sumur besar kalau tempat saya. Kalau orangnya yang di atas itu sumur bor, orangnya nggak nyegur ke dalam sumur. Itu aja. Ini sumur gali. Kondisinya seperti ini teman-teman. Banyak di tempat rumah saya juga seperti ini. Jadi ini tanah sampai permukaan air itu 7 meter. Kalau musim kemarau ya teman-teman, ini sangat pengaruh kalau sumur gali terhadap musim. Yang kedua, kalau musim hujan bisa naik, jadi permukaannya hanya 4 meter gitu teman ya, karena masih ada sumber resapan di sekitar. Jadi sekarang ini sudah hampir jarang naik, stabilnya di 6-7 itu. Karena apa? Sekeliling rumah sekarang sudah jadi perumahan gitu loh. Dulu sekeliling rumah itu sawah, yaitu resapan teman-teman. Itu penting ya, saya sampaikan lagi itu penting. Bahwa sekarang itu kondisinya mengerikan untuk krisis air ya. Seperti itu. Kemudian ini kedalaman air, banyaknya air itu 3 meter karena
dalam total sumur saya 10 meter. Ini juga nggak masuk akal teman-teman, kalau orang gali sampai bisa punya air 3 meter. Galinya orangnya kerendam gitu, nggak bisa gali segini. Ini proses gali bisa air banyak itu ya karena apa? Sumbernya itu kecil. Ketika gali kita kan sambil ditimba teman-teman, itu ke dalam sumbernya kecil-kecil. Setelah ngumpul semalam itu nanti naik jadi sekian. Itu ada orang yang sumbernya besar, yaitu saya mengalami juga menggalinya. Jadi menggalinya saya harus kejar-kejaran penggalinya itu. Saya bantu pompa 2 atau 3 bahkan waktu itu dengan saya. Akhirnya bisa setelah stabil banyaknya air itu 6 meter. Itu kadang kita lihat nggak masuk akal itu orang bisa menggali lagi bisa menggali sampai airnya segini nih. Ya karena orangnya kan masuk. Jadi itu prosesnya karena kenapa bisa setinggi ini? Karena sumur gali itu prinsipnya adalah mengumpulkan air. Jadi nggak mungkin sumbernya itu besar sekali, itu jarang sekali. Itu karena proses sumber-sumber yang kecil ditampung di tempat yang besar. Ingat teman-teman, diameter itu sangat berpengaruh di sumur gali. Teman bisa hitung pengaruh diameter daripada kedalaman itu signifikan diameter. Perubahan diameter 1 cm itu volumenya jauh lebih banyak daripada kedalaman. Itu kalau saya menggali suruh mendalamkan itu malah saya lebarkan saja, itu tidak saya dalamkan. Itu sawah tampungan banyak. Kenapa ini bisa dianggap cukup atau tidak cukup? Kita lihat dari pemakaian ya teman-teman. Ini saya anggap sumbernya kecil ya dengan 3 meter ini, tetapi ketika dihisap mungkin untuk mengisi toren yang 500 liter itu teman, ini kan bisa dihitung juga berapa nilainya teman-teman. Dia juga turun tetapi akan sedikit teman-teman, mungkin turun setengah meter, dan itu kan juga tergantung pemakaian lagi. Kalau pemakaiannya non-stop, saya hisap terus-menerus, habis teman-teman. Ini mungkin bisa kita hisap sampai 3 jam gitu ya. Dengan pompa yang 50 liter per menit, itu dia akan total habis. Jadi total habis, kalah, sumbernya kalah dengan keluarannya. Tetapi saya makanya bukan pompa normal-normal saja. Pompa Shimizu 130 gitu, keluarannya 20 liter teman-teman. Dia akan turun. Dia nggak akan turun drastis ke sini ya karena apa? Tandon saya kan sudah penuh gitu teman. Itu yang mungkin harus dipahami. Penggunaannya juga beda. Coba di sini saya ambil tandon saya itu cuma 500 di rumah bapak saya itu. 500 liter. Dan ini kan kita setting tinggi radarnya memakai radar. Hanya sekitar 3/4 ini turun permukaan pompa hidup. Jadi nyalanya nanti pompa hanya butuh ketinggian 1/4 saja, penuh sudah mati. Jadi tidak mulai dari kosong. Katakan mulai dari kosong pun ini masih mampu ya, selama ini ditandon dulu nggak langsung dipakai. Itu mungkin yang perlu dipahami untuk masalah-masalah seperti ini. Jadi saya berani untuk suatu kos-kosan itu dengan sumber yang terbatas ini. Asal apa? Ya asal di sini banyak tandonnya. Pompanya bertahap. Jadi ketika beban puncak, tetap pompa itu mengalirkan sesuai kemampuan sumber ini. Ini kalau kita hisap dengan 30 liter per menit gitu teman-teman, insya Allah nggak banyak turunnya, stabil itu, imbang. Tapi ketika 50 liter per menit ya dia turun drastis terus bisa-bisa sampai habis. Itu yang mungkin, karena apa ya, proses menggalinya dulu, sambil menggali kita sedot pompa. Jadi imbang sumber yang ada, sambil gali buang tanah, orangnya nggak sampai tenggelam. Itu proses menggali itu seperti itu. Jadi makanya kalau menggali sumur, membuat sumur besar itu sebaiknya pas musim kemarau. Kalau musim hujan gini ya nggak mampu, paling airnya sudah tinggi segini gitu, teman-teman. Kita gali sini sudah keluar air gitu. Jadi seperti ini teman-teman, pemilihan pompa itu dan panjang pipa hisap, saya bilang kan cukup asal terendam gitu aja kan. Misalkan ya terendam kecelup gitu teman, sudah gini menurut saya kan nggak masalah teman-teman. Kenapa? Ya sepanjang airnya dihisap tidak turun gitu loh. Terus kenapa kita taruh sebawah mungkin? Katakanlah kita taruh di sini. Ini ada lumpur di sini 0,30. Saya kasih jarak
10 cm, di atasnya 40 lah di sini baru saringannya. Makanya itu harus diukur teman-teman, memakai benang ukuran. Yang pertama apa ya, supaya nggak mentok ke dasar, pasti ada lumpur di bagian dasar itu teman-teman. Dan benang ukuran saya itu insya Allah hanya mampu berhenti di lumpur, nggak sampai ke dasar. Jadi lumpur lunak kita setting berat bandulnya itu, dan kita taruh di sini teman-teman, saringan itu. Kenapa kita taruh saringan di sini? Ya kita asumsikan pompa ini akan, permukaan air ini akan turun. Mari kita simulasikan dengan pompa Shimizu, atau pompa, kita simulasikan dengan pompa sumur dangkal yang daya hisapnya maksimal 9 meter. Tipe 100 gitu aja teman, 100 watt. Sumur dangkal. Yang pipanya 1 gitu aja. Yang masuk ke dalam sumur itu pipanya 1, itu kita sebut pompa sumur dangkal. Jika sumber ini stabil, ketika kita hisap, dia pasti memang ada turun teman-teman sedikit. Tetapi ini luasnya juga penting. Kalau luasnya teman-teman diameter dari sumur hanya 60, itu sangat beda dengan yang diameternya 1 meter. Diameter 60 nggak apa-apa, yang penting sumbernya besar, itu aja. Jadi ketika saya pasang di sini, katakanlah saya cukup setengah meter saja, ya nggak masalah kan teman-teman. Atau biasanya saya pasang ini, pompa 100 watt ini kan hanya mampu maksimal 9. Ya saya pasang di sini, di 9 aja. Di 9 saringannya. Karena apa? Ketika sumbernya ini kecil, mau kita pasang sampai bawah pun, dia di 9 ini, namanya pompa sumur dangkal, sudah tidak mampu gitu teman-teman. Jadi ya dipasang di sini, di bawah ini sia-sia juga, tidak ada gunanya. Itu sering yang jadi masalah sumur air dangkal itu, kebanyakan itu berupa sumur bor. Pak, permukaan air saya itu 7 meter, terus dalam sumurnya 15 atau 20, 100 lah monggo, memakai pompa sumur dangkal. Iya Pak, di bawah air itu masih banyak pipa yang pipanya saya panjangin Pak sampai dasar. Ya nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Ya ketika di permukaan 9 ini sudah tidak mampu pompanya. Walaupun Anda pasang sampai dasar, sudah tidak ada gunanya. Saringan ini terendam sampai dasar. Ini berarti kalau 9 kan berarti di sini 2 teman-teman, masih ada 1 meter. Saya pasang pipanya sepanjang 9 meter ini sudah cukup. Karena apa? Ya sesuai ini teman-teman. Saya pasang sesuai kemampuan pompa air sumur dangkal yang maksimal 9 meter. Dan 9 meter ini sudah nggak keluar, sudah pasti nggak keluar 9 meter pompa air sumur dangkal. Makanya pada model ini, sumur yang seperti ini, banyak orang, bahkan ya di tempat saya, memakai pompa air jet. Banyak yang menyarankan ini pakai semi jet, monggo, saya tidak pernah mencoba. Tapi insya Allah semi jet juga mampu. Karena paling tidak kan masih ada air yang tidak habis total gitu. Ya tergantung lagi ini prinsip pemakaian tadi teman-teman. Coba kita bahas kalau memakai pompa jet. Ketika saya memakai pompa jet, maka saya akan maksimalkan teman-teman. Saringan itu di sini. Berapa dari dasar? Ya itu tadi cukupnya teman-teman. Kita tahu di bawah itu ada 30 cm itu berupa lumpur, ya kita taruh sedikitnya lah 10 cm dari sini, jadi di 40 dari dasar itu. Makanya pakai benang ukuran itu teman-teman. Wajib saya kalau masang pompa. Silakan yang memakai metode lain, tapi intinya seperti itu. Ya jangan sampai masuk saringan itu ke dalam lumpur. Kenapa kita memakai pompa jet itu teman-teman? Karena saya pakai Hitachi 150 yang kemampuannya 12 meter. Ya karena waktu musim kemarau itu dulu bisa sampai bawah, bisa sampai drastis ya teman-teman, air itu bisa sampai setengah meter gitu. Ini kan masih terisap teman-teman, setengah meter. Karena saya pasang kan 0,40 gitu loh, setengah meter, tapi ini masih mampu, stabil lah, kita jalankan setengah jam ya, bertahap teman-teman, ya langsung. Tapi itu selain pas musim kemarau yang sangat-sangat ekstrim, tapi rata-rata kita masih punya 1 meteran lah ke dalam.
Ya 1 meter dari sini otomatis tinggal 2 ya teman-teman. Katakanlah ini saya anggap paling ekstrim 1 meter. Airnya tinggal 1 meter. 7 ditambah 29 sudah melampaui kemampuan pompa sumur dangkal. Akhirnya memakai pompa jet tadi yang daya hisapnya 12. 7 tambah 2 masih mampu, masih 9. Bahkan dia bisa sampai tuntas. Karena apa? Totalnya dalam sumur aja hanya 10 meter, sedangkan pompa saya jet itu yang tipe Hitachi 150 mampu menghisap maksimal 12 meter. Artinya di 11 meter atau 10 masih mampu. Artinya semua sumber air yang ada di dalam sumur ini, semua air yang ada dalam sumur ini bisa saya manfaatkan sampai habis. Dan menyangkut panjang saringan. Nah, kebetulan saya akan memakai segrean ini ya teman-teman. Oke, ini kita bahas kalau memakai pompa jet. Jetnya berapa ini? Saya bilang lagi, jet ya asal terendam, gitu teman. Terus memakai saringan gergajian berapa meter? Ya secukupnya. Kenapa harus secukupnya? Mari kita bahas untuk sumur ini saja. Teman-teman tahu ya, panjang jet itu sekitar berapa ya? Sekitar 30 cm. Dan kita selalu bikin biasanya saringan model pipa yang digergaji seperti ini, 1 meter atau setengah meter, tergantung. Itu saya bilang tergantung cukupnya. Kita pakai logika sederhana lagi, kita buntu ujungnya, tusen klep, ini saya anggap 1 meter gitu ya, atau setengah meter. Lah untuk model seperti ini, sumur gali ini, ya jangan memakai pipa ini teman-teman. Lalu teman-teman ini katakanlah membuat ini 1 meter, kita pakai ini aja ya teman-teman. Saya pasang setengah meter dari dasar, artinya ini 2,5 dari permukaan air sampai ujung pipa yang saya pasang. Saya pakai pipa gergajian setengah meter, dan ada tusen, ada jet ya kalau pakai pompa jet. Nah ini ada mata jet. Total dari permukaan air sampai ke ujung ini adalah 2,5, yang 50 cm untuk jarak karena lumpurnya 30. Kalau teman-teman memakai saringan seperti ini, ya tidak efektif teman-teman. Contoh ini setengah meter, saya bilang katakanlah Anda bikin segrean ini setengah meter, 0,5. Yang artinya dia yang bisa dihisap itu hanya di sini teman-teman. Lebih di bawah ini ada berapa banyak gitu lubangnya. Ketika lubang yang paling atas itu sudah tidak terendam, ya otomatis sudah tidak bisa menghisap teman-teman. Ini kan menghisap angin gitu loh. Jadi tidak guna ini air yang ada di bawah teman-teman, ini nggak berguna, apalagi kalau dijadikan 1 meter gitu loh. Paham ya teman-teman? Seperti itu ya, logika sederhana lagi. Berapa panjang segrean, pipa hisap, terus mata jet? Mata jet ini ya saya taruh di sini, cukup terendam. Lah kalau nanti turun lah, makanya itu teman-teman harus tahu karakternya gitu. Ya makanya orang itu memasang ya kalau untuk sumur ya sedalam mungkin, sedekat mungkin dengan dasar, selama masih dalam ringnya daya hisap pompa. Mau mata jetnya, mau saringannya, itu aja tujuannya. Kenapa kita selalu memasang di sampai dasar, patokannya dalam sumur. Tapi kalau kita sudah memahami ini teman-teman, ya nggak harus selalu sampai dasar. Nah kalau airnya kenceng banget, katakanlah ini sumur bor, ada ini teman-teman, saya tidak ikut ngebor, hanya mau ganti pompa. Sebelumnya pompanya apa pak? Semi jet ini mas. Oh masa mampu pak? Sumur bor kalau cuma segini teman-teman, saya nggak mampu, karena ini pasti ya itu tadi sistemnya sumber itu kan kita dari penjumlahan. Kalau sumur gali itu penjumlahan dengan volume yang besar. Sumur bor lu banyak kan paling 4 in paling besar, 3 in lah. 3 in
itu kalau ada sumber sebesar-besarnya pun nggak mungkin gitu loh. Kalau ternyata mungkin gitu loh. Itu dari percobaan. Ternyata ketika saya hisap stabil beneran teman-teman, 7 meter. Jadi sumbernya besar. Kan kalau belum dihisap ya mungkin sekitar 6 gitu teman-teman, saya lupa. Tapi intinya mampu. 3 meter ini kalau secara teori kita hisap ya 5 menit aja habis kalau sumur bor. Itu teman. Jadi yang paling tahu memang tukang bornya. Saya hanya memasang ya bismillah gitu. Tapi orangnya yang punya rumah sudah tahu selama ini memakai pompa ini. Terus mau ganti yang setara gitu karena kebakar. Kita pasang ternyata memang stabil. Jadi masanya akhirnya seperti ini teman-teman. Jangan memakai model ini ya nggak kehisap teman-teman kalau memakai pompa jet. Kalau airnya stabil, ya monggo pakai ini. Bahkan tidak perlu pompa jet ya, karena apa? Ya hanya 7 meter. Jadi ini teman-teman mengikuti kebutuhan gitu loh. Dan mata jet itu makanya sekali lagi saya ulangi, kenapa orang memasang sedalam mungkin? Ya itu tadi dengan harapan semuanya bisa terisap. Tapi itulah yang saya jawab ke subscriber, akhirnya sepertinya dia marah, tersinggung. Karena kasusnya beda. Seperti ini teman-teman kasusnya. Seorang teman atau netizen subscriber ini, insya Allah dia mengaku bekerja sebagai teknisi pabrik. Menurut saya sudah sangat memahami masalah teknis ya. Tetapi ya itu tadi, kadang kita itu untuk memahami hal yang di luar pekerjaan kita itu melibatkan emosi, bukan logika sederhana lagi. Logika sederhananya sudah tertutup oleh asumsi, emosi, perasaan, anggapan, macam-macam lah. Saya biasanya dia bekerja di bagian mesin pres yang saya memahami soal tekanan. Tetapi ketika memasang pompa air jet pump di rumahnya tidak berhasil, dia seperti merasa gundah gitu teman-teman. Merasa kok bisa, saya itu udah teknisi gitu loh. Jadi ya saya bilang tolong memakai logika sederhana. Ya sepertinya tersinggung. Padahal ini tidak teman-teman. Logika sederhana itu saya bisa jawab. Beliau ini memakai pompa air Shimizu 260 jet pump. Yang tertulis di situ 30 meter ya daya hisapnya. Sudah tahu seperti apa Shimizu 260. Sumurnya adalah sumur bor. Itu teman-teman. Penting ini kita garis bawahi sumur bor. Kalau sumur gali sampai seperti ini ada teman-teman saya, wah itu berarti galinya nyicil tiap kemarau digali teman-teman kembali sampai bisa setinggi ini. Itu aja. Ada banyak. Tiap kemarau digali sambil menggali itu sambil dihisap pakai pompa. Itu nanti akan bisa mendapatkan kedalaman yang seperti ini. Dan itu teman-teman bisa kita hitung. Katakanlah sudah jadi 8 kubik gitu loh. Kalau dihisap untuk pompa untuk mengisi toren segini sudah nggak ngefek. Itu banyak di tempat saya, biasanya untuk sumur lama-lama yang dipakai berapa keluarga, pompanya banyak. Itu insya Allah, ya satu diberi rezeki Allah, sumbernya besar. Tapi ini sumur bor. Dan ini beda, di tempat saya juga beda, di tempat penanya, masnya itu insya Allah juga beda. Beliau itu menyampaikan, pompanya Pak, setelah saya jalankan 10 menit atau 15 menit, kemudian mengecil. Oke Pak. Terus coba ditunggu, saya bilang. Insya Allah itu sumbernya kecil. Oh enggak Pak, sumbernya besar. Ya itu kalau saya kan memang saya pastikan dengan saya masukin benang ukuran. Walaupun sumur bor, saya kasih benang ukuran dengan bandul yang cukupnya kecil, tetap bisa masuk di celah-celahnya pipa. Tapi mungkin ya saya nggak tahu itu, mungkin ada yang ngebor 2 in, itu ke tempat mana itu aneh-aneh juga itu, ngebor kok 2 in. Tempat saya nggak ada teman-teman yang ngebor 2 in itu. Ya kecuali untuk arde. Standar gitu loh, maksudnya standar kita 3,5 in atau 4 in. Coba dimatikan pompanya. Biasanya kalau saya itu cukup 10 menit aja untuk mengetahui. Tapi juga ada harus ditunggu seharian gitu loh untuk memastikan. Oke Pak, setelah kita tunggu seperempat jam kita nyalakan normal lagi. Loh, iya itu mas sumbernya kecil. Dia jawab yang bikin saya agak jengkel, karena apa? Padahal pipanya saya pasang sampai notok Pak,
saringannya sampai bawah. Mas, Anda itu tolong pakai logika sederhana dan lihat playlist saya. Saya juga udah mulai jengkel kan, hampir 7 pertanyaan dia itu menyampaikan berulang-ulang sekali bahwa padahal saya pasang sampai ke dasar. Mari kita pakai logika gitu teman-teman. Mau dipasang sampai dasar, kalau sumbernya kecil kan tetap habis teman-teman. Itu yang mungkin tidak dipahami. Tidak sampai habis ya, katakanlah hanya mengecil. Insya Allah ya, karena pompa Simi sudah 60 itu kalau sudah mengisap 15 ke atas sudah mengecil. Apalagi 20, 17 semakin mengecil. Saya masang Shimizu 260 itu maksimal ya 15 itu, tapi permukaan air 12. Kalau mau di sesuai spek pabrik saya enggak keluar teman-teman, permukaan 30 meter itu. Kalau kedalaman sumurnya 30 meter, nah, banyak yang bilang gitu ya, monggo, itu malah kebetulan. Kedalaman sumur 30 meter, ya nggak masalah karena permukaan airnya hanya 15 dan stabil. Jadi viewer tadi teman-teman ngotot sekali bahwa sumber airnya itu besar. Saya bilang sumber airnya kecil. Kenapa? Padahal sudah saya pasang notok sampai bawah, Pak. Malah kalau tidak salah itu bukan 15 meter ya teman-teman. Sumbernya beliau itu 17 meter mungkin. Artinya di sini berarti 10 meter ya teman-teman. Banyak airnya itu. Apalagi nanti memakai saringan seperti ini gitu, kepotong lagi. Tapi intinya tadi ciri sumber air yang kecil adalah seperti itu. Jadi sumber air yang kecil teman-teman itu patokannya memang agak sulit. Ya, kalau tempat saya pokoknya sekitar 30 liter per menit itu aja udah cukup. Kalau kapasitas pompanya lebih dari itu kita tidak menjamin. Jadi kita sediakan sumur itu, kita siapkan untuk pompa yang debitnya maksimal 30 liter per menit. Kita jamin tidak asat gitu loh sumbernya. Seperti itu kondisi yang teman subscriber sampaikan, memakai Shimizu 260. Tapi setelah beberapa menit dijalankan, sekitar 10 menit 15 menit keluaran air dari pompa kecil, ditunggu 15 menit normal lagi. Itu sangat mudah jawabannya karena sumbernya kecil. Ketika tidak dihisap, diamkan aja. Itu malah ada yang perlu ditunggu lebih ya teman-teman. Tapi kalau tempat saya biasanya enggak. Kalau model-model seperti itu kita tunggu 5 menit aja udah kembali ke 7 gitu. Tapi begitu dihisap dia terus turun sampai habis gitu loh. Atau bisa jadi sampai tidak habis airnya, katakanlah dalam sumurnya 30 meter, tapi permukaan airnya turun terus sampai 17 atau 20 meter. Ya Shimizu ini tidak mampu gitu teman-teman. Mungkin itu bisa dipahami. Dengan kedalaman segini aja itu sudah menunjukkan bahwa sumber airnya kecil. Apakah kalau ini diperdalam akan mampu, Pak? Tidak tahu saya, karena tiap-tiap daerah beda. Kalau kita perdalam memang pastinya akan nambah. Tapi kalau tidak menemukan sumber yang besar tadi, yang kita anggap mata air, ya tetap aja akan turun terus. Tapi kita punya cadangan lebih banyak ketika dimatikan. Poin yang saya sampaikan karena saya jengkel dan beliau itu gusar gitu loh. Saya itu teknisi kok nggak bisa gitu. Bilang ke saya, Bapak jangan sok pinter gitu loh. Lah iya Mas, saya bilang kalau itu tandanya itu berarti sumbernya kecil. Ngotot lagi. Padahal itu sudah saya pasang Pak sampai dasar. Ini kan nggak memakai logika, padahal yang logika sederhana. Mau dipasang sampai dasar, kalau ini tetap habis, sumbernya kecil ya habis gitu loh teman-teman. Ngeceknya apa ya? Pastikan pakai bandul itu aja loh. Kalau mau gak ribet. Tapi kalau saya tidak, ya tadi itu aja cukup. Setelah ditunggu beberapa saat, didiamkan, dimatikan pompanya, dihisap normal, itu berarti itu jawabannya teman. Oke, mohon maaf ini maling ngerasa nih orang, tapi saya tidak tahu tujuan itu teman-teman. Tujuan saya untuk berbagi, jadi tidak ada niat
jare wong Jawa ngerasani dosa ya. Mohon maaf kepada beliau yang dulu bertanya kepada saya itu. Saya juga terpancing emosinya, mohon maaf. Tapi intinya saya sharing di sini bukan untuk apa menghina Anda, bukan. Jadi ini seperti inilah saya bekerjanya memakai logika sederhana dan insya Allah bisa dipahami oleh teman-teman yang lain gitu teman-teman. Jadi saya tidak merasa pintar sendiri, bukan. Banyak tukang yang lebih pintar jauh dari saya itu banyak sekali di Kota Malang. Apalagi di Indonesia ya. Sangat banyak. Di atas langit masih ada langit, jawabannya seperti itu. Kali ini saya tunjukkan konstruksi sumur yang menipu, sumber airnya menipu, dan ini kasus nyata. Mungkin teman-teman yang berada di daerah tersebut, ini ada di tempat anak saya di daerah Panongan, Ciputra, Tangerang ya, Kabupaten Tangerang. Mungkin sekitar Cikupa, Panongan, Curug itu seperti itu. Tapi ini yang ada di daerah anak saya di Panongan, dan insya Allah di sekitarnya itu sama karakternya seperti ini. Jadi anak saya itu sudah mengeborkan sumur ke tukang, dan saya cek kedalamannya katanya 25 atau apa, tapi waktu saya ukur dengan benang sekitar 20, karena katanya ada pipa yang isap yang putus atau apa waktu masang, tidak masalah. Tapi yang jadi saya agak gembira karena permukaan airnya hanya sekitar 3 meter. Waduh, ini sumber airnya besar ini. Sumber airnya besar, dan di sana sudah umum kalau di perumahan itu memakai pompa kecil, dan tukangnya juga memberikan atau memasang pompa kecil Shimizu 135 atau 128 kalau tidak salah. Ya, pompa sumur dangkal intinya. Jadi ketika kita nyalakan pompanya sekitar, karena dipasang sampai bawah ya teman-teman, itu ada efeknya ya teman-teman. Ya karena apa? Di sini itu akan terpakai semua gitu sepanjang